Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah penting di dalam fikih muamalah atau dalam jual beli, di mana ada sebuah kaidah yang penting untuk kita fahami bersama, yaitu al-ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfad wal mabani. Inti dari sebuah akad itu dilihat dari maksud dan juga makna dari akad tersebut, bukan dilihat dari lafadz atau kalimatnya. Apa makna atau arti dari kaidah ini? Dalam jual beli, maka yang menjadi inti dalam sebuah akad adalah makna, konsekuensi, hakikat yang terjadi dalam akad tersebut, bukan dilihat dalam lafadznya. Kita sudah membahas yaitu tentang jual beli. Di antara rukunnya ada sighah, ada bentuk jual beli, di mana suatu akad jual beli bisa terjadi apabila yaitu ada akad sighahnya dalam bentuk perbuatan. Segala perbuatan yang menunjukkan sebuah transaksi jual beli, maka jual beli tersebut sah meskipun tidak ada ucapan ijab dan qabul. Tentu ini menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Sehingga ketika seorang menjual barang tanpa mengucapkan apapun, sebagaimana seorang pembeli ketika mengambil barang di supermarket kemudian langsung membayar, di situ tidak ada ucapan yang keluar dari lisan pembeli. Sehingga di sini sudah bisa difahami bahwasanya seorang datang mengambil barang menuju ke kasir lalu kemudian membayar, pasti maksudnya adalah ingin membeli. Sehingga yang dijadikan patokan di sini adalah maknanya, yaitu konsekuensi dari akad yang terjadi tadi. Ini juga bisa terjadi pada contoh-contoh yang lainnya. Misalkan seseorang ingin memberikan sebuah hadiah. Contohnya misalkan, ini saya jual HP saya, kamu nggak usah bayar. Ungkapan saya jual HP saya dan kamu tidak perlu bayar, ini secara lafadz adalah jual beli. Namun secara akad ini bukanlah jual beli, akan tapi hadiah karena tidak perlu bayar. Sehingga meskipun yang keluar adalah lafadz jual beli, saya jual, namun karena di sini mengandung konsekuensi bahwasanya pihak yang kedua tidak perlu membayar sesuatu apapun, tidak perlu memberikan apapun sebagai timbal balik dari HP yang saya berikan tadi, maka ini maksudnya adalah hadiah. Sebagaimana juga misalkan ketika seorang yang buka warung misalkan, kemudian ada orang yang datang. Ketika ada orang yang datang, kemudian duduk di warung, bilang kepada penjualnya, "Bu, saya minta nasi 1 piring. Lalu juga mengatakan, "Bu, saya minta es teh 1 gelas." Nah, di sini orang yang datang tadi mengucapkan minta. Sebagaimana kita pahami kalau minta dalam bahasa Indonesia ya tanpa pamrih. Namun ketika di sini diucapkan oleh seseorang, ketika dia memasuki sebuah warung dan dia mengatakan minta, maka ketika dia sudah selesai makan, sudah selesai minum, lalu dia ingin keluar dari warung tersebut, pasti penjualnya akan mengatakan, "Maaf, Anda harus bayar dulu." Tidak boleh bagi pembeli tadi mengatakan, "Loh, saya tadi kan minta.
saya tidak beli. Maka ucapan pembeli di sini, saya minta, itu maknanya adalah membeli. Karena itu dilakukan di warung. Tentu juga akan berbeda misalkan ketika minta kepada orang tua, ya tentu orang tua pasti akan memberi tanpa memintanya untuk mengembalikannya. Sehingga di sini yang difahami bukan lafadz yang keluar, tapi yang difahami adalah makna yang terkandung di dalam ucapan tersebut. Contoh yang lainnya sekarang adalah apa yang terjadi pada perbankan misalkan. Kita semuanya ketika menyimpan uang di bank misalkan, secara umum namanya adalah menabung. Ada mengatakan wadiah atau titipan, menitipkan uang kepada bank. Maka kita harus melihat apa hakikatnya uang yang kita taruh pada bank tersebut. Tidak mungkin maksudnya adalah kita benar-benar menitipkan yang mana bank akan menyimpan uang tersebut. Namun kalau kita melihat hakikatnya, uang yang kita taruh di bank bukanlah untuk disimpan, bukanlah untuk dijaga bank, akan tapi pasti akan digunakan, diinvestasikan, atau diputar, dan yang lainnya. Sehingga itu semuanya merupakan hakikat dari utang piutang, atau al-qard, atau pinjaman uang. Sehingga di situ berlaku pinjaman. Sehingga ketika di situ hukumnya pinjaman, maka orang yang meminjamkan atau nasabah yang menaruh uangnya di bank, berarti dia meminjamkan uangnya kepada pihak bank. Meskipun dalam tanda tangan, dalam surat tidak ada kata-kata meminjamkan sama sekali. Namun yang dilihat adalah hakikatnya. Apakah hakikatnya itu benar-benar meminjamkan ataupun tidak. Ini pula yang terjadi pada sistem wadiah di perbankan syariah misalkan. Karena tidak mungkin kita menitipkan pada hakikatnya. Karena di situ terkadang ada tambahan bagi hasil ataupun yang lainnya yang juga bisa dimanfaatkan oleh pihak bank. Maka pada hakikatnya itu adalah pinjaman kita kepada pihak bank. Bukan kita menyimpan atau menitipkan uang tersebut. Karena juga hakikatnya ketika uang tersebut hilang misalkan, bank tetap wajib untuk mengembalikan. Dan ini adalah hakikat dari utang piutang. Kemudian contoh yang lainnya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah penggunaan istilah hadiah. Hadiah berarti seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa pamrih. Maka ketika hadiah ini diberikan oleh seseorang kepada pejabat, meskipun dia mengatakan ini adalah sebuah hadiah, maka hukumnya tetap terlarang karena bisa jadi itu merupakan riswah, bisa jadi itu merupakan suap. Sedangkan suap sendiri sudah dilarang oleh syariat. Rasulullah SAW juga mengatakan hadayal ummal ghulul. Hadiah bagi pegawai adalah bentuk ghulul, yaitu bentuk korupsi. Dan itu dilarang meskipun menggunakan lafadz hadiah. Sehingga dalam setiap transaksi, dalam setiap akad, maka yang kita ambil adalah hakikatnya, bukan sekedar tulisannya, bukan sekedar lafadz-lafadznya yang keluar dari lisannya. Sehingga kita pun bisa menyikapi setiap akad yang terjadi dengan melihat hakikatnya. Wallahu ta'ala a'lam.